diberi tema oleh Saudara Susinto, waspadalah, waspadalah. Saya jadi ingat kalau waspadalah, waspadalah ini ingat tentang yang di RCTI itu, ya, kejahatan terjadi hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Oke, ayat yang dijadiin pokok ayat adalah Markus 14 ayat 27. Saya bacakan. Oh ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Ya. Nama saya Cecep Yuniarto, ya. Penggembalaan saya di House of Joy Ministry di Mekar Harja 2 nomor 1, sama bersama dengan Pendeta Agustinus Ferry, ya. Kita juga aktivis di CMNI atau yang biasa disebut Pria Sejati. Saya engkong dari 9 cucu, 8 anak, ya. Luar biasa, subur, makmur, ya. Nah, saya lanjut. Ayat tadi itu sebetulnya peringatan Yesus pada muridnya agar menjaga iman. Ya, ketika Yesus tidak bersama mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, di sini Yesus sedang memberitahukan berita yang sangat mengejutkan kepada murid-muridnya. Ya. Hari itu saat merayakan malam Paskah, Yesus berkata bahwa mereka semua akan tergoncang imannya. Terus Yesus kemudian melukiskan kegoncangan iman mereka itu dengan mengutip nubuatan yang pernah disampaikan oleh Nabi Zakaria, yaitu di Zakaria 13 ayat 7. Ya. Firman-Nya demikian, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang-orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Tiba-tiba saja Petrus berkata bahwa ia tidak akan tergoncang imannya, katanya. Ya, tidak akan tergoncang imannya seperti murid-murid lainnya. Ya, perkataan Yesus yang mengingatkannya bahwa ia akan menyangkalnya sampai 3 kali sebelum ayam berkokok pun oleh Petrus tidak dihiraukan. Ia sesumbar dengan berani, ya. Ia menegaskan bahwa ia rela mati dan tidak akan menyangkal Yesus, katanya gitu. Ya. Nah, pada waktu itu patut disadari, ya, bahwa saat itu Petrus masih mengikuti Yesus di tengah situasi yang membuat murid-murid yang lainnya melarikan diri. Ya. Namun dalam peristiwa selanjutnya kita bisa melihat bahwa komitmen Petrus tidak berjalan seperti yang ia kira. Apalagi setelah Yesus ditangkap, semua murid melarikan diri. Ya. Saya jadi ingat waktu semasa kecil saya, biasa anak kecil kan suka berantem, ya. Pas diincar, diarah, kata orang Sunda diarah, pas mau sekolah diarah oleh orang di kampung sebelah. Teman-teman saya ngomong, tenang Cep, aya urang, katanya. Ke orang dibantuan lah, gitu, suka gitu. Sampai ke remaja kan begitu. Tapi kenyataannya pas saya dikeroyok oleh orang banyak, teman-teman tuh melarikan diri gitu. Ya. Padahal teman-teman tenang, aya urang mau wani kasih eta, kayak gitulah. Itulah yang Petrus lakukan. Ya. Imannya itu tidak sesuai dengan komitmen yang dia perkatakan. Apalagi setelah Yesus ditangkap, semua murid lari meninggalkannya. Dan bukan hanya itu,
Petrus pun benar-benar menyangkal. Benar-benar menyangkal Yesus, bahwa Yesus itu bukan gurunya. Sampai 3 kali, bayangin. Jadi imannya yang terguncang, jadi menjadikan Petrus itu mundur dari keyakinannya. Kok Tuhan yang saya percaya, teladan saya, atau kalau mungkin kita punya pimpinan di pekerjaan yang kita idolakan, orangnya bijak, orangnya santun, membela bawahan, umpamanya gitu ya. Kita sangat sama orang ini sangat hormat dan sangat percaya, pasti dia membela saya, ya, di dalam segala hal, umpamanya gitu ya. Bisa nge-backup segala sesuatunya. Kita jadi percaya ke dia tuh. Begitu dianya mundur dari pekerjaan itu, semua kehilangan. Semua jadi kehilangan kepercayaan diri gitu. Bawah-bawahannya jadi kehilangan kepercayaan diri. Padahal dulunya ada tokoh idola, atasan yang begitu bijak, begitu punya leadership tinggi, ya. Begitu dianya mengundurkan diri dari pekerjaan itu, kita kehilangan nih para bawahan dan semuanya itu kehilangan figur. Saya pernah merasakan seperti itu, ya. Ditinggalkan oleh GM saya yang begitu sering tempat curhat saya. Saya dulu manajer pemasaran. Begitu GM meninggalkan padahal tempat curhat bagi saya tuh. Saya kehilangan pegangan. Saya rasanya mau apa? Bahkan saya lari, udah keluar aja, saya juga ikutan dari perusahaan itu. Saya buka usaha sendiri aja. Ya bersyukur waktu itu saya buka usaha sendiri, saya berjalan dengan baik gitu, usahanya maju, walaupun akhirnya jatuh-jatuh juga gitu kan. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan Petrus. Karena di ayat Markus 14 ayat 27 itu dan selanjutnya menceritakan tentang Petrus, ya. Jadi imannya Petrus terguncang dari Petrus sampai mundur dari keyakinannya bahwa dia akan membela Yesus. Dia tidak akan pernah menyangkal Yesus. Tapi kenyataannya begitu Yesus ditangkap, dia berharap mungkin ya secara manusia dia berharap, oh Yesus bikin mujizat, nah, bikin Yesus tangking semuanya umpamanya gitu ya, semuanya dikutuki semuanya yang nangkep umpamanya gitu. Tapi kenyataannya Yesus enggak. Sebagai manusia, Petrus itu merasa kehilangan pegangan mungkin pada saat itu. Apalagi melihat Yesus disiksa, didera, kok berdarah-darah gitu. Ya. Kok bisa seperti itu, diseret-seret, dipukuli, kok enggak ngelawan sih gitu. Seperti itu mungkin gambarannya. Kalau saya ibaratkan Petrus itu saya gitu. Nah, melihat orang yang kita anggap jago, anggap hebat, ternyata kalah ya dengan hal-hal yang seperti itu. Harusnya kan Yesus menurut kalau saya nih memposisikan diri seperti Petrus, saya menggambarkan Yesus tinggal kebaskan aja gitu jubahnya, semua tumbang pasti kan gitu. Tapi enggak gitu. Yesus enggak melakukan hal itu. Nah, jadi bahkan si Petrus ini berharap Yesus itu bebas dengan kuasanya, dengan keilahiannya, dengan ketuhanannya, dengan mujizat-mujizat dan kuasa yang pernah dipertontonkan, didemokan gitu pada waktu itu. Petrus berharap Yesus itu bebas. Tapi apa kenyataannya? Yesus tidak bebas dan mengalami penyiksaan. Harapannya untuk melihat Yesus bebas itu sekejap langsung sirna. Apalagi ketika melihat hujatan dan olokan-olokan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Semua orang yang pernah ditolong Yesus, Yesus pernah menyatakan mujizat. Bahkan waktu memberi makan 5.000 orang itu, orang-orang itu ada di situ mungkin. Ya.
mengalami mujizat. Tapi apa yang terjadi pas waktu Yesus mengalami siksaan itu? Malah mengolok-olok, malah dihujat. Ya, iman Petrus semakin terguncang, saudaraku, karena beberapa orang mulai mengenali dia ya, sebagai pengikut Kristus. Bahkan mungkin kalau dipakai bahasa Sunda mungkin pas begitu orang melihat Petrus, manehnya nusuk bareng jeung Yesus, mana teh muridnya? Lain abdi mah Bapak segitu. Mungkin gitu. Lain abdi Bapak pun sanes-sanes tapi mirip meureun saudara. Kan sering terjadi di kita juga. Pas ditunjuk, kamu temannya si itu ya, yang koruptor itu. Bukan, saya bukan teman, padahal kita tiap hari bareng-bareng. Ya. Pas begitu teman kita ada yang di penjara disinyalir melakukan kejahatan, padahal belum tentu melakukan kejahatan. Dia nanyain, kamu kan temannya, saya sering bareng-bareng kan? Oh bukan, saya mah bukan siapa-siapanya. Padahal kita tahu sering pelayanan bareng, sering apa-apa bareng, tapi begitu jatuh nggak ngaku tuh, bukan sahabatnya. Itu dialami oleh teman saya tuh. Seorang pengusaha tekstil juga, hancur usahanya karena ditipu. Dia juga akhirnya pakai uang investor dan tidak bisa dikembalikan. Begitu yang sering bareng-bareng sama dia ditanyain, gimana kabarnya si engkau A? Wah, teuing orang mau lain babaturan. Saya mah jahat, padahal dia jelas-jelas tuh temannya dia. Bahkan dia sering dikasih bantuan gitu sama orang ini tuh. Dan orang-orang ini masih hidup. Ada gitu. Malah tinggalnya di sekitar Mekarwangi sini. Sampai di penjara orang ini. Semua nggak ada yang mau mendekati. Seorang pengusaha ini. Padahal baik banget orang ini. Karena korban dari penipuan dari investor, importir dari luar negeri, akhirnya dia hancur usahanya. Sampai dia masuk penjara. Yang memenjarakannya siapa? Temannya sendiri. Enggak ngaku. Baru keluar dari penjara 2 tahun di penjara. Di luar ada yang nunggu lagi laporan kedua untuk uang yang ini dipinjam, penjara lagi. Bolak-balik suami istri itu. Sampai begitu. Kebiasaan manusia begitu. Begitu ada orang yang terpuruk, orang yang disiksa, orang yang didera, nggak berani tuh untuk mengakui bahwa itu tuh sahabat kita. Nggak, apalagi membela, ngaku teman aja nggak berani. Itulah yang dialami Petrus. Berarti sejak dahulu sudah ada yang seperti itu tuh. Manusia selalu begitu. Iman Petrus semakin terguncang. Karena beberapa orang sudah mulai mengenali dia sebagai pengikut Kristus. Karena kemana-mana bareng kan. Bukan hanya sekali ia harus menghindar, tetapi sampai 3 kali, saudaraku. Bahkan dengan mengutuk dan bersumpah. Bukan. Itu bukan, ini saya bukan guru saya. Sumpah abdi mah Pak. Mungkin gitu ya, kalau di sini ya. Bukan saya. Nah, tapi puji Tuhan, Petrus menyadari keangkuhannya itu. Ia yang tadinya merasa begitu kuat ternyata sangatlah rapuh dalam hal ini, saudaraku. Petrus menyadari hal itu, singkat cerita nih ya, selalu menyadari keangkuhannya itu, ia tadinya merasa begitu kuat ternyata sangat rapuh. Dari cerita tadi yang dikisahkan di Alkitab, kita bisa ambil kesimpulan, jadi penyebab iman bisa terguncang, bisa kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, ya, iman menjadi bisa terguncang itu seperti ayat tadi ya. Ayat tadi kan mengatakan gini, Tuhan Yesus yang ngomong nih, yang bicara, kamu semua akan terguncang imanmu. Katanya kan gitu. Jadi penyebabnya apa? Kita bisa simpulkan dari cerita yang tadi saya sampaikan, dari paparan yang saya sampaikan, karena
kekecewaan intinya. Awalnya Petrus kecewa. Kok Tuhan saya begini sih gitu. Mungkin dalam hatinya gitu. Dia berharap banyak banget gitu. Nah, dia kan nggak ngerti maksud Tuhan apa gitu kan. Tuhan mengalami itu untuk apa? Dia orang yang dekat dengan Tuhan aja nggak mengerti keadaan Tuhan. Sehingga dia kecewa. Dengan kejadian itu. Dia kecewa, Tuhan saya kok nggak sakti ya, umumnya gitu. Apa yang saya junjung, yang saya idolakan, kok nggak mau berbuat, membalas segala kejahatan itu. Kan bisa Tuhan saya melakukan hal-hal yang dahsyat. Bahkan mengutuk pohon aja kan bisa. Yang tidak berbuah gitu kan, pohon ara. Kan gitu. Tapi kok ini enggak melakukan. Dia berpikir sesuai dengan apa yang dirinya yang ada. Dia memikirkan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Dia enggak tahu rancangan Yesus. Tuhan itu bagaimana. Ya. Dia akhirnya dia kecewa. Menganggap Yesus itu hanya manusia biasa. Gitu. Artinya kalau dia kecewa dengan keberadaan Yesus yang disiksa itu, dia menganggap Yesus itu hanya manusia biasa yang punya kesaktian mungkin ya. Yang kedua, yang menyebabkan iman terguncang itu ketakutan dan khawatir. Nah, takut saya juga mengalami hal-hal yang dialami oleh Yesus. Takut saya juga mengalami hal-hal yang ditimpakan kepada Yesus, dituduhkan kepada Yesus. Kalau saya ngaku sebagai muridnya, saya habis. Lantas pertanyaan kita kan, di mana imanmu? Sebelumnya engkau mengatakan, enggak akan mundur, saya akan yang terdepan membela kamu. Tidak akan goyah iman saya. Kalau di bahasa sekarang mungkin begitu. Terus yang ketiga, fokus iman yang salah. Dia fokusnya hanya kepada mujizat-mujizat Yesus saja. Yang Yesus pernah lakukan. Fokusnya salah. Fokusnya hanya menganggap Yesus itu memiliki kelebihan seperti orang-orang yang lain. Hanya dia punya, kalau orang sekarang mau, karena indigo lah gitu umumnya. Seperti itu. Fokus imannya salah. Bukan menganggap Yesus itu sebagai Tuhan yang maha kuasa, sang pencipta. Akhirnya dia imannya terguncang. Dia hanya menganggap Yesus itu sebagai guru. Dan murid-murid lainnya yang telah terlebih dahulu tunggang langgang akibat penyiksaan yang dialami oleh Yesus itu. Saya mau kesaksian sedikit nih. Saya dulu itu Muslim, ya, dan saya di garis keras. Ya. Dulu jenggot saya yang cuma 5 biji itu panjang segini, ininya ada hitam di sini karena sujud saya kuat gitu ya. Dan saya masuk di kelompok yang radikal. Dan saya paling suka nih kalau diajak ada laporan ada persekutuan di mana gitu ya. Ada persekutuan, ada laporan. Saya sengaja membawa tim saya, laskar saya untuk menyerang tempat itu karena dalih ya kristenisasi. Itu. Seperti sekarang terjadi. Itu zaman saya mengalami itu. Ya. Suatu saat saya sudah sekian lama melakukan itu, setiap ada persekutuan saya pukul orang-orangnya. Peralatan saya hancurkan. Ya, saya pakai tongkat, kadang bawa balok, enggak laki, enggak perempuan, enggak dewasa atau tua, saya hajar teman-teman.
Hajar beneran, bukan hajar dan perkataan saja, sampai berdarah-darah mereka. Yang terakhir di tahun-tahun sekitar tahun 2000-an lah, ya. Sekitar tahun 2000-an awal, setelah saya demo tempat itu di sebuah rumah di daerah Jawa Tengah lah pokoknya, itu akhirnya saya sita apa yang saya sita. Mereka sedang menonton film The Passion, ya, The Passion. Saya nggak tahu waktu itu apa. Saya sita kaset DVD-nya, saya sita 3 buah, ya, 3 buah saya sita, saya ambil. Nah, dengan maksud untuk bukti ke atas gitu, ke atasan saya. Nah, yang luar biasa, ya, ini orang-orang yang saya tindak dengan kekerasan ini yang berdarah-darah, ibu-ibu yang berdarah-darah, ya, tidak pernah melaporkan kepada polisi. 1 poin itu, ya. Nah, dan mereka tidak mundur gitu. Nah, tidak melaporkan kepada aparat keamanan. Nah, malah mereka bilang, haleluya, puji Tuhan. Tidak seperti Petrus. Dan itu membuat saya, sebetulnya yang membuat saya bertobat. Kedua, kaset-kaset itu saya setel di malam hari. Ya, saya setel, tiba-tiba saya saja pas setel itu 10 menit kemudian saya meneteskan air mata tanpa sedih. Aneh kan? Belum di 10 menit pertama The Passion ada sedihnya nggak ada. Tapi saya mencucurkan air mata, saya matiin. Malu dong, saya sebagai pemimpin Laskar begitu cengeng, mellow banget gitu ya. Nah, saya ini lagi matikan. Seminggu kemudian saya setel, bercucuran air mata lagi. Saya matikan. Akhirnya yang ketiga, saya full nontonnya kira-kira sebulan setelah dari yang pertama. Setel. Saya menangis tidak henti-henti. Bukan menangis, mencucurkan air mata gitu. Tapi enggak seperti orang nangis disakiti, bukan. Gimana, susah saya ngomongnya. Sampai sekarang tuh susah. Seperti saya mendengarkan, kalau sekarang ya, mendengarkan pujian penyembahan, tiba-tiba saya mencucurkan air mata. Nah, seperti itulah. Mungkin saudara-saudara semua juga itu. Itulah yang membuat saya bertobat. Bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Saya melangkah. Ya. Nah, melangkah ke sana. Ke sana, dan saya bertobatlah, cerita pendekin aja lah, karena waktunya pendek ya. Saya pendekin, bertobat. Nah, setelah bertobat, tentu golongan sama tidak suka kan? Nah, nggak suka. Saya suatu saat, kalau zaman itu masih SMS, di SMS yang intimidasi, di SMS mau dibunuh, mau digorok, mau di apa, banyak nggak saya tanggapi. Suatu saat saya ketemu dengan orang, tapi nggak saya kenal, saya ditangkap. Orang itu nggak kenal semua saya. Saya ditodong dengan pistol di sini. Kalau saudara ditodong dengan pistol betulan itu, bukan bohongan. Bahkan dia pelurunya diginiin ke saya, di depan saya, todongan ke kepala saya. Kamu mau murtad terus? Mau balik nggak? Kalau nggak saya matiin. Tembak di sini. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, ke sini aja Pak. Masukin ke sini. Pistolnya saya pegang, bahwa ini pistol, begini. Di sini aja, silakan. Hidup saya sudah milik Kristus. Padahal waktu itu, saya belum mengenal cerita ini. Tentang Markus 14 ayat 27, tentang Petrus. Belum tahu. Dan kenapa saya bertindak seperti itu, saya juga nggak tahu. Tuhannya lah yang ngasih kekuatan. Singkat cerita, orang ini akhirnya, malah orang ini yang nangis. Luar biasa iman kamu katanya. Sampai ngomong begitu, terus dia dengan ini satu-satu hilang aja. Nah, pergi. Saya ditinggalkan di tempat itu, ya, tempat yang sepi itu. Nah, ada lagi suatu saat saya ke suatu tempat, rupanya udah ada yang mengikuti saya. Saya ditangkap lagi, akhirnya golok di sini. Seperti yang ada mungkin film-film video yang itu. Kalau udah tinggal seret aja saya. Kepala saya udah diginiin. Rambut saya masih agak panjang.
Mau diginiin? Mau balik nggak? Gitu. Oh, udah yang teriak-teriak itu tahulah gitu ya. Biasanya gitu terakhir. Tuhan mau besar gitu ya mungkin. Kalau kita begini, mau diseret gitu, saya bilang, saya mati pun adalah keuntungan. Saya belum bisa ngomong yang gimana-gimana, belum. Tapi saya tahu Paulus ngomong, mati adalah keuntungan. Cuman begitu aja. Mati saya pun keuntungan. Kamu tahu dari mana? Yesus. Saya tahunya, Yesus yang ngomong. Padahal kan Paulus yang ngomong ya. Waktu itu saya ngomong, Yesus yang ngomong. Yesus yang memberikan kekuatan sama saya. Singkat cerita, orang ini akhirnya mundur satu-satu. Tanpa ada yang nyolek saya. Maksudnya mukul apa. Nggak ada. Nah, itulah iman. Jangan sampai tergoncangkan, saudaraku. Jadi, setelah kesaksian singkat saya itu, bagaimana cara pemulihannya terhadap iman yang tergoncang itu? Ya, saya ceritakan tadi, intinya dari cerita tadi yang saya kesaksian tadi saya itu, percayalah bahwa ada Kristus di dalam diri kita. Jangan takut, tapi bukan nantang ya. Sekali lagi, jangan nantang. Jangan takut. Kristus selalu ada dalam diri kita. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita akan mengalami, mungkin menurut pemikiran kita, oh seperti Petrus mungkin, oh nanti kalau nggak ada Tuhan, gini. Ya. Saya bisa lemah, saya nggak ada kekuatan lagi, nggak ada mujizat kalau nggak ada Tuhan, nggak ada kuasa. Kok cetek sekali pikiran tuh. Saya waktu itu yang baru bertobat aja berani mengatakan Yesus itu Tuhan saya. Karena dulunya saya nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, nggak percaya saya. Yesus itu Nabi, kata saya. Kalau ada yang ngomong Yesus Tuhan, saya malah hajar gitu. Nah, setelah banyak kejadian yang saya alami, jadi saya menangkap itu semua. Percayalah bahwa Kristus Yesus itu ada dalam diri kita, yang memberikan kekuatan di dalam setiap persoalan kehidupan kita. Saya, puji Tuhan, selalu dituntun, dan saya nggak pernah takut menggemakan ini. Ya. Bahkan perlu saudara-saudara ketahui, suatu saat saya masuk ke daerah yang tempat saya berkomunitas dulu, di daerah Jawa Tengah itu. Ketemu dengan pimpinannya, ketemu dengan kiainya, ya, ulama besar di daerah sana, pokoknya di daerah saya ketemu. Saya bukan mau menantang, bukan. Saya mau menyatakan bahwa Isa Al-Masih atau Nabi Isa, atau kita ngomong Yesus itu adalah Tuhan. Ngomong gitu. Dia ngomong apa sambil menitikkan air mata. Yang dulu jadi leader saya ngomongnya gini, saya percaya imanmu luar biasa, imanmu hebat, sampai begitu. Saya yakin kalau kamu berjalan di suatu keyakinan kamu ini, kamu akan diselamatkan. Bisa ngomong begitu coba. Padahal kalau berani-berani, jangankan itu, anak buahnya aja, yang dulu teman-teman saya itu ngancam saya kok, gitu, mau membunuh saya kok. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian, peserta Zoom ini, peserta Zoom dari Pola Suri, kiranya saudara-saudara ini setelah ini memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Raja di dalam kehidupanku. Ya, penuntun di dalam kehidupan kita. Jangan takut. Saya mengalami hal itu. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana cara memulihkannya? Dengan pengampunan. Dengan pengampunan. Jadi tidak mudah bagi kita sebagai orang Kristen untuk mempertahankan iman yang teguh dan tidak tergoncang. Terkadang kita akan diuji untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan dalam situasi yang sulit.
Kalau kita pernah gagal dalam kesetiaan dan percaya kepada Tuhan, bertobatlah, minta pengampunan, dan bangkitlah. Seperti yang dilakukan oleh Petrus, agar iman kita menjadi lebih teguh di masa yang akan datang. Kita diingatkan bahwa tantangan iman, penderitaan, dan aniaya bisa setiap saat terjadi seperti yang Yesus katakan tentang pengikutnya. Kita pun diingatkan untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa, sehingga Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi kekejutan yang besar itu. Kita adalah orang-orang yang rapuh dan rentan jatuh. Karena itulah kita membutuhkan Tuhan yang selalu menopang dan menguatkan hidup kita. Waspadalah. Saat kita merasa kuat berdiri, saat itulah si jahat berusaha menjatuhkan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar, nyalanya tidak akan dipadamkannya. Hari ini Tuhan, setiap orang yang berada di ruang Zoom Pola Suri ini dipulihkan Tuhan. Yang sedang kurang fit disembuhkan Tuhan dan disegarkan kembali. Yang tadi datang dengan persoalan diberi jalan keluar. Bahkan setelah acara ini semua diteguhkan iman percayanya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Biar mata kami tertutup